Selamat datang di Simple Podcast. Perkenalkan, namaku Clara Patricia. Bisa kamu panggil Ci Clara. Aku baru aja mulai ke dunia podcast. Jika kamu baru mendengar Simple Podcast, yap, betul sekali. Episode yang kamu dengar sekarang adalah episode pertamaku. Tenang aja, aku di sini gak mau ngomong topik yang berat-berat banget kok. Aku cuma mau bahas tentang hal yang sekarang sedang kita jalanin. Iya, tentang dunia kita sekarang ini. Itu termasuk berat juga gak ya? Tapi aku bakal kemas topik aku kali ini sesimpel mungkin kok, supaya kamu bisa dengerinnya juga nyantai. Oh iya, topik aku kali ini tentang urban tourism di masa pandemi. Tenang aja, aku paham banget kok kamu yang lagi denger podcast aku ini. Dimanapun kamu berada, pasti sedang jenuh banget kan? Sama kok, aku juga, apalagi pandemi ini terus berlanjut dan gak tahu sampai kapan berakhir. Pada awalnya juga gak ada yang mengira kalau pandemi ini berlalu begitu lamanya. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh, banyak juga nyawa yang direnggut. Sampai pada sekarang, pasti kerabat terdekatmu atau orang yang kamu kenal juga pernah silaturahmi sama virus ini. Atau bisa saja kamu yang sekarang mendengarkan podcastku ini sedang mengalami fase karantina atau penyembuhan melawan virus ini. Tetap semangat ya untuk kamu jalani harimu. Cepat atau lambat, virus ini akan berlalu kok. Namanya fase pasti akan berubah entah itu kapan waktunya tiba. Tetap semangat ya. Untuk kamu yang belum paham, kenapa sih virus ini bisa menyebar begitu cepat? Sini aku kasih tahu secara singkat ya. Virus yang sedang kita alamin itu virus yang bernama COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Penyakit menular ini disebabkan oleh jenis coronavirus terbilang baru loh dan belum ada pengobatan yang pasti untuk menangani virus ini. Virus ini pertama kali dikenal di Wuhan bagian negara Tiongkok pada bulan Desember 2019. Dan siapa sangka, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Tibalah di negara kita, Indonesia, pada bulan Februari 2020. Dan masih terus menyebar sampai di mana aku buat podcast ini. Pemerintah di Indonesia sudah berusaha keras untuk mengatasi permasalahan ini. Dari lockdown pada wilayah yang sangat banyak terjangkit, sampai penyebaran vaksin yang belum merata. Aku paham banget kok. Pasti capek banget kan rasanya pakai masker dimanapun dan kapanpun untuk mencegah penyebaran virus ini. Tapi yuk kita sama-sama bangun kembali negara kita seperti sedia kala untuk mempersingkat waktu dari virus ini. Oh iya, sampai lupa jadi curhat terus. Hehehe. Aku di sini sebetulnya mau bahas tentang urban tourism di masa pandemi sekarang ini. Tahukah kamu apa itu urban tourism? Oke, buat kamu yang belum tahu, urban tourism diambil dari dua kata, urban dan tourism. Urban ya berarti perkotaan dan tourism adalah wisata. Jadi ya urban tourism adalah wisata perkotaan. Ya pasti udah paham banget lah ya anak kota. Sebelum bahas yang lebih dalam, aku mau bahas tentang wisata nih. Siapa yang suka jalan-jalan? Sama dong. Jadi kapan kita jalan? Wisata atau jalan-jalan yang biasa kamu lakuin bisa dengan sahabat atau pacar atau keluargamu. Ternyata kegiatan yang diminati oleh semua orang loh. Percaya atau enggak, dengan kamu berwisata, salah satu cara yang menyenangkan untuk melepas penat dari kegiatan sehari-hari yang menyibukkan. Di dunia ini banyak banget jenis wisata yang bisa kamu lakuin, seperti wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata kota, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang tergolong ke dalam generasi milenial atau anak muda yang punya hobi suka jalan-jalan atau traveling, selain untuk refreshing,
Salah satu tujuannya ya pasti untuk konten di sosial media kan. Hayo ngaku. Oh iya, for your information, salah satu jenis wisata yang cukup diminati oleh para generasi milenial seperti kamu adalah wisata kota atau urban tourism. Menurut Inscape, pada tahun 1991, wisata kota adalah suatu kegiatan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ke tempat yang menjadi daya tarik di kota tersebut. Berdasarkan pengertian tadi ya bisa kita tarik kesimpulan ya wisata kota berarti kegiatan wisata yang ada di perkotaan dan diisi sama kegiatan. Seperti belanja, nonton, datang ke festival, atau nongkrong di taman bareng teman-teman. Atau masih banyak lagi. Menurut survei, dibandingkan dengan jenis wisata lain, wisata kota atau urban tourism memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah atraksi wisata yang murah bahkan gratis. Banyak banget atraksi wisata kota dengan harga yang terjangkau. Bahkan tanpa dipungut biaya juga ada loh. Hal kayak gini nih biasanya disukai oleh para generasi milenial. Salah satu jenis atraksi wisata kota yang gratis dan sering dikunjungi oleh para anak muda yang nggak jauh-jauh dari taman kota atau alun-alun kota. Banyak banget anak muda yang datang ke taman kota atau alun-alun karena ya tempatnya yang gratis. Selain itu, alun-alun kota juga bisa dibilang kalau kata anak sekarang mah ya tempat yang instagramable. Sehingga cocok untuk para generasi milenial yang suka foto-foto. Gak cuma itu loh, ada juga kelebihannya. Kelebihan yang kedua yang pasti akses jalan yang gampang dan transportasi yang cukup lengkap. Kemudahan akses jalan untuk datang ke tempat ini bisa menambah nilai lebih bagi jenis wisatawan ini. Lokasi perkotaan juga terbilang strategis dan gampang dijangkau. Di samping itu, terdapat transportasi yang cukup mendukung, sehingga jalannya memudahkan para wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, transportasi yang gampang banget bisa diakses seperti konvensional maupun online, itu sangat mendukung sekali. Khususnya ya untuk para anak muda yang gak mau ribet dalam urusan transportasi. Kelebihan yang terakhir ialah infrastruktur yang lengkap. Wisata kota atau urban tourism pasti memiliki infrastruktur yang lengkap dan memudahkan. Infrastruktur itu apa sih, Kak? Kalau bisa diambil simpel sih ya seperti fasilitas publik. Kayak tempat ibadah, toilet, bahkan wifi publik yang jarang ditemuin selain di perkotaan. Oh iya guys, tahu nggak sih apa daya tarik dari wisata perkotaan? Sini aku kasih tahu. Setiap kota kan pasti ada daerah. Nah, daerah itu pasti memiliki kuliner yang khas. Banyak banget restoran di kota yang menyajikan berbagai makanan, dari tradisional sampai modern. Seperti contoh dari jajanan pinggir jalan sampai makanan di restoran yang fancy. Ternyata ada daya tariknya tersendiri loh. Khususnya ya buat kamu yang suka coba-coba sesuatu yang baru. Untuk poin kedua ya nggak jauh-jauh dari shopping. Di wisata perkotaan pun juga terdapat pusat perbelanjaan yang menjadi daya tarik utama, yang pasti banget gak boleh dilewatin. Karena pasti ada yang menarik deh pokoknya. Walau nggak pengen beli awalnya, karena lihat ya jadi pengen belanja, padahal mah gak butuh-butuh banget. Setiap pusat perbelanjaan pasti memiliki daya tarik. Selain itu, di zaman modern sekarang pun, pusat perbelanjaan udah jadi tempat yang sering banget datengin. Untuk menunjang gaya hidup yang modern, seperti belanja, nongkrong bareng teman, nonton film bioskop, makan di restoran fancy, dan masih banyak lagi.
Yang terakhir sih pasti semua orang pernah lakuin. Yang didapatkan dari akses yang mudah serta gratis menjadi daya tarik sendiri bagi para anak muda untuk mengunjunginya. Tahu kan apa? Yap, betul sekali, taman kota atau alun-alun kota. Selain itu, banyak banget spot foto yang instagramable yang pasti disukain generasi milenial. Oh iya, selain spot foto yang menarik, terdapat juga berbagai macam penjual makanan pinggir jalan yang tidak boleh dilewatkan bagi para pecinta kuliner. Kalau yang terakhir sih, ini musiman ya, pasti bisa ada, bisa enggak. Karena biasanya dijadwalin gitu, yaitu festival. Banyak banget festival menarik yang suka diadakan di suatu kota untuk menarik wisatawan. Balik lagi, generasi milenial yang menjadi salah satu target utama dalam penyelenggaraan festival. Karena pada umumnya mereka suka banget datang ke tempat yang lagi hits pada masanya. Untuk kamu yang tinggal di Yogyakarta, pasti gak asing banget nih sama yang namanya Festival Sekaten. Sekaten merupakan festival tahunan yang ada di Yogyakarta yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak banget pengunjung dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta buat datang ke festival ini loh. Kalau bahas tentang kelas internasionalnya ya ada di kota New York yang berada di Amerika Serikat. Kota ini udah jadi destinasi andalan bagi yang ingin menikmati urban tourism. Contohnya ya kayak Times Square, Central Park, Patung Liberty, Empire State Buildings, dan masih banyak lagi. Generasi milenial identik dengan hobinya yang suka berwisata tanpa mau ribet. Oleh karena itu, wisata kota ini sangat cocok untuk generasi milenial. Kabar gembira untuk kamu yang mendengarkan podcastku ini, karena di masa pandemi sekarang ini, kita tetap bisa melakukan kegiatan wisata loh. Ya salah satunya ya urban tourism. Udah mulai buka di beberapa tempat seperti museum, alun-alun kota, atau sebagainya. Ada tapinya loh guys, di samping hal itu, harus ada peraturan yang harus dipatuhi. Mengingat potensi rawan yang ada di tempat wisata, mulai dari area parkir, loket tiket, pintu masuk, tempat ibadah, kamar mandi, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga harus diperhatikan tentang luas tempatnya, jumlah orangnya, lamanya kegiatan, lokasi kegiatannya apakah indoor atau outdoor, dan aktivitas yang dilakukan. Maka dari itu, demi membangun perekonomian negara kita dan membangkitkan pariwisata Indonesia, yuk pelan-pelan kita sama-sama mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sebelum memutuskan untuk berwisata, pastikan kamu dan anggota keluargamu dalam keadaan sehat. Saat sakit atau enggak, daya tahan tubuh cenderung menurun. Hal ini memudahkan berbagai penyakit bisa masuk ke tubuhmu loh. Yang kedua, virus corona lebih mudah menular di tempat yang tertutup loh guys. Dan banyak banget orang padat berkerumun. Oleh karena itu, pilihlah tempat yang luas, terbuka, dan tidak terlalu ramai. Nah, ini yang terakhir yang poin penting nih. Dimanapun kalian berada, pastikan untuk tetap mengenakan masker. Meskipun kamu dan orang-orang di sekitarmu terlihat sehat, bawalah lebih dari 1 masker sebagai cadangan. Selain itu, penting juga untuk selalu membawa hand sanitizer, karena gak semua tempat menyediakan wadah untuk mencuci tangan. Di samping itu, pemerintah juga udah menegaskan kepada pengelolanya kok guys, untuk menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan sabun yang memadai, dan juga mengecek suhu tubuh pengunjung di pintu masuk. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, hal yang paling utama juga melakukan pembersihan disinfektan secara berkala loh. Untuk
sarana dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama. Nah, itu tadi cerita tentang aku, tentang urban tourism di masa pandemi ini. Terima kasih untuk kamu yang udah mau meluangkan waktu dan mendengarkan podcastku ini. Tetap menerapkan 3M ya guys. Menerapkan 3M ya berarti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa di Simple Podcast selanjutnya. Bye-bye.